Langsung acara hari ini akan nanti dilanjutkan oleh Pak Joko dan tim. Kami persilakan Pak Joko. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Enda sudah beri waktu pada hari ini. Saya izin membuka masker. Baik, selamat pagi. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang menyempatkan waktu di antara kesibukan mempersiapkan tahun ajaran yang akan datang. Pada hari ini kita akan berkumpul sebentar untuk sharing gitu ya, mulai sampai jam 1:30. Jadi nanti sampai jam 12 saya akan paparkan materi, kemudian jam 12 sampai 12:30 kita break isoma, lalu kita lanjutkan jam 1:30 sampai 1:30 ya. Bapak Ibu, perkenalkan dulu, saya tim dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, tetangga. Nama saya Joko, saya dari jurusan Teknik Industri. Tidak bermaksud untuk mendustai Bapak Ibu, walaupun nama saya Joko, tapi anak saya sudah 3. Tapi biarlah nama saya tetap Joko, nggak apa-apa ya. Saya bersama beberapa teman dosen yang di belakang, tadi ibu-ibu. Di belakang ada Bu Dian Retno, di belakang panggilannya biasanya Bu Desi, panggilan saya di antara teman-teman. Kemudian ada Bu Dian yang kedua juga bukan namanya sama Dian, tapi Dian Putri Hastuti. Lalu ada rekan kami yang kebetulan akan menyusul dari jurusan, beliau berdua dari jurusan Teknik Industri. Lalu ada Pak Herwinarso dari jurusan Fisika. Kemudian ada satu lagi Pak Ivan yang kebetulan ada tugas ke Makassar, ya, tugas ke Makassar dengan anak buahnya Pak Yusuf Kala. Baik, jadi hari ini kami akan sharing sedikit mengenai apa yang kami pelajari di Teknik Industri. Teknik Industri. Kalau Bapak Ibu mendengar Teknik Industri, kan sebetulnya kaitannya dengan industri gitu Bapak Ibu ya, kaitannya dengan pabrik. Lalu apa hubungannya dengan para guru sekolah TK, SMP, TK SD, SMP dan SMA. Bapak Ibu yang disebut dengan industri itu sebetulnya kan kalau dalam pasukan industri itu ada 2 macam. Industri yang membuat produk ya, kursi, baju, sepatu, membuat produk, dan industri jasa, industri pelayanan, ya, industri pelayanan. Pelayanan itu kan produknya tidak berupa produk yang nyata, gitu ya. Misalnya bank itu produknya tidak nyata. Kemudian sekolah termasuk industri jasa, ya. Sehingga sebetulnya keduanya memiliki banyak kesamaan walaupun ada perbedaan. Ya, sehingga beberapa metodologi, beberapa teknik yang kami pelajari di teknik industri juga kita mempelajari di industri jasa, termasuk juga di industri pendidikan. Sehingga mungkin yang kami sharingkan itu nanti mungkin juga berguna bagi Bapak Ibu sebagai apa ya, sebagai inspirasi bagaimana memperbaiki diri, memperbaiki institusi yang Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bekerja, atau bahkan di lingkungan rumah, ya, bisa kita aplikasikan. Baik, kemarin saya dengan guru SMP SMA gitu katanya kalau dengan guru TK dan SD itu biasanya guru TK dan SD itu paling banyak diingat oleh mantan muridnya, ya. Saya yang paling ingat itu mah guru SD, guru SMA, SMP, SMA nggak ingat, guru TK nggak ingat. Saya dulu nggak pernah sekolah TK. Saya ingat waktu sekolah TK itu masuk sekolah
saya tidak mau sekolah cuman nyanyi-nyanyi aja kok. Saya nggak sekolah TK, langsung masuk S2, saya nggak. Nah, yang saya ingat dulu SD. Nah, Bapak Ibu, dan saya kira guru SD TK itu mempunyai peranan yang penting terhadap perkembangan anak-anak. Anak-anak saya yang waktu SD, TK, SD juga perkembangannya sangat dipengaruhi oleh gurunya. Jadi gurunya luar biasa. Saya kira di guru SD, TK, SMP, SMA, di Yoga 2 sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai lead management. Mengenai lead management, apa itu lead management nanti akan kita bahas. Nah, sebelum masuk ke materinya, tadi saya singgung Bapak Ibu bahwa industri itu ada dua macam, industri manufaktur dan industri jasa. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membeli sebuah barang, mau membeli barang, tentu memilih, ya. Memilih itu biasanya berdasarkan banyak faktor. Memilih membeli barang, ya. Bisa berdasarkan faktor kualitas. Tentu Bapak Ibu kalau mau membeli barang, yang dipertimbangkan adalah kualitas barangnya, baik atau tidak, ini pecah atau tidak, ya, penampilannya bagaimana, ya, fungsinya sesuai dengan fungsinya atau tidak, tahan lama atau tidak, kualitasnya. Lalu yang kedua adalah biaya, harganya namanya. Harganya, berarti cari yang harga yang murah, ya. Selain harga murah, ya, tentu juga harga murah itu dipengaruhi banyak hal, ya. Harga murah dipengaruhi oleh kualitas. Kalau kualitasnya baik, pasti harganya juga relatif lebih mahal. Kalau kualitasnya jelek, itu lebih murah. Tergantung juga dengan harinya. Hari ini harganya pasti murah-murah, karena 77 Bapak Ibu. Ya, 77. Biasanya ibu-ibu sudah, kalau tuh anak-anak 77 sudah megang HP terus ini, ya. 77 apa namanya? Shopee Great Sale 177, 88, 99, tergantung harinya juga. Lalu yang ketiga adalah waktu, ya. Waktu, bahwa kalau kita mau beli barang itu tergantung dipengaruhi waktu juga. Kita beli barang kalau murah, bagus, tapi dikirim nggak sampai-sampai, nyarinya susah, ongkos apa, waktu kirimnya lama, ya. Kita mau beli barang bagus tapi nggak ada barangnya, kita nggak cuma, ya. Maka karena dan itu banyak pertimbangan lain, maka ketika sebuah perusahaan itu membuat produk, juga pertimbangan 3 hal ini oleh Ibu, bahwa perusahaan itu kalau membuat produk itu yang harusnya berkualitas, harus produk yang berkualitas, yang murah dan cepat ngirimnya, ya. Tidak hanya murah dan berkualitas, tapi harus cepat ngirimnya, ya. Contoh misalnya kalau nggak cepat ngirim, jadi nggak laku. Contoh misalnya kalau saya habis ini mau minum beli di Indomaret sebelah. Saya dalam bayangan saya itu suka teh pucuk harum, bukan promosi, ya. Contoh, saya mau beli dalam bayangan saya mau beli teh pucuk harum. Tapi waktu saya sampai sana nggak ada, habis. Apa yang saya lakukan kira-kira? Apa yang saya lakukan kira-kira? Cari tempat yang lain. Cari barang yang lain. Cari produk yang lain. Itu saja. Saya tidak akan cari produk yang lain. Ini buku juga. Indomaret itu habis, masa saya akan cari di Indomaret sana hanya untuk beli teh. Maka saya cari yang lain, ya, mungkin merek lain atau minuman lain. Sehingga sebetulnya teh pucuk harum tadi mau saya beli, tapi karena mereka terlambat mengirim, ya, karena terlambat mengirim, jadi nggak laku, nggak jadi dapat untung, ya. Itu berkaitan dengan waktu pengirimannya tidak tepat, ya. Itu kalau satu, nah kalau ada 1000 yang mau beli, berarti untungnya hilang berapa? Kalau satu untung 500, ada 1000 kali 500 ribu, keuntungannya ya. Kira-kira begitu Pak Ibu sebagai gambaran, ya. Nah, kemudian tentu kalau mau produksi itu kan kita harus, industri itu harus tujuannya adalah mendapatkan profit,
yang mendapatkan keuntungan. Kalau kita jual itu pasti ingin dapat keuntungan, ya. Untung itu kita untung itu kalau harga jualnya lebih tinggi daripada harga membuatnya atau harga belinya, ya. Jadi kalau untung itu kalau revenue pendapatan itu dikurangi dengan biaya produksi. Saya produksi pecel misalnya, harga jualnya 15.000, produksinya 10.000, maka untungnya 5.000. Wah, lalu setiap tahun saya pengen dong meningkatkan profitnya, gitu ya. Profitnya saya tingkatkan. Bagaimana caranya meningkatkan keuntungan baru? Kalau profit sama dengan revenue dikurangi cost, bagaimana cara meningkatkan keuntungan? Menambah hasil produksinya supaya lebih banyak yang dijual. Costnya juga pasti naik, ya. Nah, lalu apa lagi loh itu? Meningkatkan kualitas supaya revenue-nya meningkat, penjualnya meningkat, gitu ya. Ada lagi loh itu. Harganya diturunkan sedikit supaya lebih banyak yang beli. Nah, bisa, ya. Layanan supaya naik penjualannya, ya. Ya. Bagaimana kalau menambah promosi? Baik. Bagaimana kalau saya mau tambah harga jualnya? Saya naikkan, tadi kan saya jual 15.000. Wah, untungnya gua nih saya naikkan 17.000, biar untungnya 7.000. Gimana kira-kira, boleh enggak? Boleh. Tapi kira-kira bagaimana anu konsumennya? Kalau kita bagus nggak masalah, baik ya. Nah, baik, kita dipertahankan ya. Oke. Saat ini Bapak Ibu, setiap produk itu pasti akan ada kompetitornya. Pasti ada kompetitornya, ya. Tidak ada satu produk pun yang tidak ada kompetitor sekarang ini. Kalau dulu mungkin banyak, ya. Kalau dulu mungkin banyak, terutama produk-produk yang monopoli, nggak ada kompetitor. Kalau sekarang ada kompetitornya, ya. Nah, kalau mau meningkatkan, kalau tidak ada kompetitornya, kita enak saja menaikkan harga, ya. Tapi kalau saya jual pecel biasanya 15.000, saya naikkan 17.000, paling tetangga yang membeli ngomel, Mas tuku tombol mulai juga banyak yang jual, kira-kira begitu, banyak yang jual. Waduh, susah, ya. Ya. Salah satu kompetisi itu adalah harga. Kalau kita naikkan harga, ya tadi bahwa kita mau beli itu salah satunya adalah cost. Kalau kita mau naikkan harga, maka wah, kompetitornya pasti akan beralih ke kompetitor. Maka salah satu tadi betul mau naikkan, mau kualitasnya diperbaiki dan sebagainya, itu banyak cara. Nah, salah satu cara yang tanpa menaikkan harga tetapi keuntungannya meningkat itu adalah dengan mengurangi biaya. Mengurangi biaya. Kalau saya biasanya jual 15.000, biayanya 10.000, lalu saya mau menaikkan untung, maka saya kurangi biaya. Jangan sampai 10.000, saya kurangi jadi 7.000, maka keuntungan saya jadi 8.000. Ya, itulah yang paling gampang diusahakan, karena tidak dipengaruhi faktor lain. Sebetulnya setiap barang itu kan punya harga pasar, Bapak Ibu. Kita beli pecel itu kira-kira kan sudah punya patokan. Pecel itu rata-rata harganya 15.000, 17.000 dan sekian, gitu ya. Mau beli sepatu itu rata-rata harganya ya segitu, gitu ya. Kalau mau naikkan harga pasti sangat riskan terhadap sangat sensitif, gitu Ibu ya, sangat sensitif. Maka supaya naik, untungnya naik, ya biayanya yang harus diturunkan. Ya, sehingga kita harus melakukan penghematan, melakukan efisiensi bekerja, ya, supaya tanpa menaikkan harga kita bisa meningkatkan kualitas, bisa menurunkan biaya.
sehingga margin atau profitnya menjadi lebih besar. Itu yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Ya, kenapa setiap perusahaan itu selalu akan ada kenaikan target keuntungan tanpa menaikkan harga. Dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan melakukan perbaikan terus-menerus di perusahaan. Maka dalam perusahaan itu pasti ada namanya continuous improvement. Kaizen kalau bahasa Jepang, Kaizen, perbaikan terus-menerus. Tidak akan ada berarti bahwa ini yang paling baik, tetapi dari slogannya kalau di teknik industri itu tidak ada yang paling baik, tetapi selalu ada yang lebih baik. Nah, tidak ada yang paling baik, tapi selalu ada yang lebih baik. Sehingga itu sebagai filosofi, sehingga kita ingin untuk selalu mencari yang lebih baik terus-menerus. Kalau kita sudah bilang, oh ini yang paling baik, maka nggak akan memperbaiki lagi. Ya, nah demikian juga saya kira di dunia pendidikan. Ya, saya kira tidak beda bahwa salah satu atau beberapa pertimbangan orang tua murid kalau SD, TK pasti yang menentukan sekolah di mana itu pasti orang tuanya itu ya. Kalau SMP, SMA mungkin sudah dibawa oleh temannya. Kalau saya masuk orang tuanya, supaya orang tua itu mau menyekolahkan ke sekolah-sekolah kita, pertimbangannya kan pasti kualitas, biaya. Kalau itu kualitas biaya, maka bagaimana kita bisa membuat menjadikan sekolah kita itu baik dengan biaya yang murah. Maksudnya biaya yang harus dibayar oleh murid ya. Uang sekolahnya murah, uang sekolah dan USP ya, uang gedung ya, apa istilahnya? USP. Kalau di saya itu uang sumbangan pendidikan, uang gedung itu juga murah. Tanpa harus tetap profitnya yayasan meningkat. Kalau meningkat kan nanti kembali ke kesejahteraan ya. Saya kira begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, maka untuk bisa supaya biaya operasionalnya murah, ya, maka harus menggunakan semua sumber daya itu dengan seefektif dan seefisien mungkin. Menggunakan sumber daya, menggunakan uang, menggunakan barang yang kita miliki, menggunakan fasilitas, itu harus seefisien mungkin. Salah satu filosofi metodologi yang digunakan oleh banyak perusahaan, ya, supaya bisa menggunakan semua sumber daya dengan efektif sehingga biaya operasional murah, itu adalah lean management. Ya, lean management, manajemen ramping. Maksudnya apa itu lean management? Lean management adalah suatu filosofi yang fokus pada meminimasi pemborosan. Ya, banyak definisi ya yang saya gunakan adalah meminimasi pemborosan. Bagaimana pendekatan lean management itu bertujuan untuk menurunkan, meminimasi pemborosan dalam sistem manajemen sekaligus meningkatkan produktivitas. Ya, hari ini kita akan diskusi sedikit aspek tentang lean management, yaitu bagaimana kita bisa mengidentifikasi pemborosan. Ya, ya tadi saya singgung Bapak Ibu bahwa supaya sebelum masuk sini, jadi lean management itu pertama kali berkembang di industri manufaktur memang, sehingga disebut sebagai lean manufaktur, produksi ramping, lean production, lean produksi. Ya, berkembang di banyak banyak berkembang di perusahaan-perusahaan di Jepang yang kita tahu Jepang unggul di industri manufaktur. Kemudian sekarang ini banyak digunakan di industri lain. Maka ada istilah lean office, ada istilah lean di industri kesehatan, industri perbankan, di industri transportasi, di industri di pemerintah, ya, yang disebut dengan lean service. Ya, nah tujuan dari suatu pelayanan itu kan tujuannya kan memuaskan customer. Ya, tujuan kita kalau di dalam pendidikan untuk memuaskan siswa, memuaskan orang tua,
dan memuaskan internal customer. Ya, internal customer nanti akan kita bahas. Caranya ya tadi saya sudah singgung bahwa produk yang berkualitas atau pelayanan, biaya yang murah, pelayanan yang cepat, dan pengurangan pemborosan. Ya, oke. Nah, apa yang dimaksud dengan pemborosan? Pemborosan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya waste, ya waste. Dalam bahasa Jepangnya muda, Jepang namanya muda bahasa Jepangnya. Mungkin ada yang bisa bahasa Jepang. Jadi waste muda atau pemborosan, ya. Jadi yang masih muda-muda itu boros. Jadi waste secara umum didefinisikan sebagai pemborosan itu adalah semua aktivitas yang tidak menambah nilai atau tidak menambah kepuasan customer. Ya, tadi saya singgung bahwa tujuan kita itu adalah memuaskan customer. Tujuan sebuah perusahaan, tujuan sekolah itu adalah memuaskan customer. Customernya bisa mahasiswa, bisa orang tua, bisa pemerintah, ada aturan-aturan ya, yayasan, itu customer kita, teman-teman kita juga customer kita. Ya, nah kalau aktivitas itu tidak menambah kepuasan, itu namanya waste. Ya. Jadi kalau kita punya tujuan, tapi kegiatan kita itu tidak mendukung pencapaian tujuan, itu pemborosan. Kenapa pemborosan? Karena setiap aktivitas itu pasti menggunakan sumber daya, ya, menggunakan uang, menggunakan waktu, menggunakan fasilitas yang tidak menambah nilai. Jadi itu pemborosan, ya. Atau semua langkah atau kegiatan atau proses, baik itu manufaktur atau pelayanan yang tidak menambah manfaat bagi customer. Ya, di customer tidak menambah kepuasan customer. Ya, apalagi malah mengecewakan itu apa? Waste-nya waste itu ya, waste-nya waste. Ya, baik. Jadi pemborosan itu tidak hanya saya buang-buang air, ya saya AC nggak dipakai tapi hidup, tidak hanya itu. Ya, tapi nanti kita identifikasi apa itu yang disebut dengan pemborosan. Baik. Nah, bagaimana kita bisa menghemat? Bagaimana kita bisa mengurangi pemborosan kalau kita tidak bisa mengenali mana yang disebut pemborosan dan mana yang tidak? Ya, jadi yang penting adalah kita harus bisa membedakan mana aktivitas yang menambah nilai, mana yang tidak menambah nilai. Ya, kira-kira ada manfaatnya kok enggak sih kita ini melakukan sesuatu gitu ya. Kalau nggak ada manfaatnya ya itu berarti waste. Ya. Nah, yang penting adalah bagaimana melawan pemborosan atau bagaimana menemukan kegiatan pemborosan dan berani untuk menghilangkan. Ya, berani untuk menghilangkan. Jadi tidak hanya sekedar mengidentifikasi waste, tapi juga berani. Ya, jadi harus cari akar masalahnya dulu. Akar masalahnya waste itu apa? Kalau mengurangi pemborosan harus dicari akar masalahnya. Waste-nya apa? Bagaimana kita bisa mengurangi pemborosan kalau kita tidak bisa mengenali waste? Ya, saya bisa sering gambarkan seorang montir atau bengkel motor mobil itu yang pintar itu kalau dia bisa menentukan rusaknya bagian mana, rusaknya kenapa. Ya, kalau hanya mengganti spare part mudah. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu kalau ke bengkel lalu disuruh ganti ini, mungkin dia tidak tahu. Pokoknya kalau diganti baru ya pasti beres ya. Tapi yang pintar itu bagaimana mencari kesalahan sehingga bisa diperbaiki bagian itu saja. Sama dengan ini, bagaimana kita bisa mencari mengurangi pemborosan kalau tidak tahu mana yang disebut pemborosan. Ya, baik, Bapak Ibu ada 8 jenis pemborosan. Nah, ini mungkin nanti mulai bisa dipikir-pikir di tempat saya mana ya yang pemborosan gitu ya. Ya, jadi ada
perpindahan itu tidak menambah nilai. Ya, saya pindahkan barang dari ujung sini ke ujung belakang itu tidak menambah nilai. Ya tetap itu nilainya. Ya tetap barangnya tidak menambah nilai. Saya pindahkan kertas ATK dari lantai 1 ke lantai 3 tidak menambah nilai. Ya, perpindahan saya dari kampus ke sini itu sebetulnya tidak menambah nilai, hanya berpindah. Ya, kecuali angkot. Angkot kalau tidak pindah tidak dapat uang. Ya, kalau ngetem itu saya dapat uang. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah inventory, persediaan. Ya, kalau kita nyimpan barang itu tidak menambah nilai. Bapak Ibu nyimpan ATK di gudang selama 1 bulan, ya tetap segitu, malah cenderung rusak, dimakan rayap, ya. Apalagi kalau di pabrik yang nilai materialnya bisa 100-an juta, ya, menyimpan material di gudang senilai 100 juta selama 1 bulan itu biaya 100 juta kalau disimpan di bank selama sebulan mungkin biayanya 0,5%. Coba kalau itu dijual, disimpan di bank, uangnya kan dapat uang. Tapi karena persediaan berupa barang tidak dapat uang, malah bisa dimakan tikus. Itu inventory. Ya. Lalu yang kedua adalah motion, gerakan-gerakan yang tidak perlu. Mungkin Bapak Ibu yang di kerja administrasi, di meja administrasi, kalau saya sering mengalami di meja saya itu ya karena nggak tahu ya, berantakan, ada berantakan gitu ya, bolpen, kertas, kalau pas butuh bolpen ya ayo bingung gimana ini tadi numpuk ya. Nah, gerakan mencari itu jadi tidak efektif, membuang tenaga dan waktu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah waiting. Orang karyawan menunggu itu menjemukan katanya. Ya, kecuali dulu kalau malam minggu ya menunggu itu mendebarkan ya. Kalau sekarang ya sama aja. Yang orang menunggu itu juga habis, material menunggu. Ya, Bapak Ibu misalnya mau ngurus surat apa ke yayasan, surat proposal sampai 2 minggu nggak di ACC, wah ini wasting time ya. Nunggu itu membosankan, ya. Baik ya, menunggu. Kemudian overproduction, produksi yang berlebih, ya, produksi yang berlebih. Kalau di pabrik itu misalnya kita butuh 100 produk, ada pesanan 100, saya produksi 100 seharusnya. Kalau ada pesanan pecel 10 kotak, ya kita diproduksi 10 saja. Ya, kecuali isi bonus ya. Kalau memerlukan surat hanya 2 lembar, jangan dicetak 3 lembar. Ya, jadi overproduction. Ya, nah mungkin di rumah juga begitu gitu. Ya, terutama ibu-ibu ini, bapak-bapak jadi korban. Ya. Jangan sampai setiap hari, setiap pagi saya makan nasi ngentan, karena masak nasinya terlalu banyak banyak. Nasi goreng ya. Saya itu sama istri saya kalau malam butuh hasil, pokoknya kalau malam dicek lemari masih ada makanan atau enggak. Ya karena korbannya Bu, kalau lupa besok paginya ada dimasak itu. Overproduction. Lalu overprocessing. Prosesnya yang berlebih, ya, proses berlebih, ya, misalnya apa, membuat surat di mana memerlukan persetujuan banyak pihak, ya, membuat proposal itu kadang-kadang, kalau saya ingat dulu proposal diketahui ketua panitia, diketahui pimpinan, misalnya ketua jurusan, diketahui dekan, diketahui rektor, diketahui yayasan, pakai prosesnya, ya. Selain itu terlalu lama, overprocessingnya terlalu banyak, juga waktunya juga terlalu lama. Ya,
Kalau di pabrik itu biasanya misalnya kita melakukan pemanasan 10 menit, tapi ini lebih sampai 15 menit. Padahal 10 menit saja cukup. Ya, itu akan kalau overprocessing akan menimbulkan biaya yang lebih banyak. Ya, lalu yang ketujuh adalah defect, produk cacat. Ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan dan hasilnya salah, nah itu berusaha. Ya, kita nyetak surat, membuat surat sudah dicetak ternyata salah, tanggalnya salah, namanya salah. Ya, kita membuat produk ternyata membuat dosis ternyata kakinya yang satu lebih pendek. Ya, itu akan menjadi pemborosan. Selain tidak bisa digunakan, mungkin bisa dijual, tapi dijual dengan harga yang lebih murah. Yang terakhir Bapak Ibu adalah bakat yang tidak digunakan sesuai dengan bakatnya. Orang yang mempunyai bakat tetapi tidak disesuaikan dengan tugasnya, tidak sesuai dengan keahliannya. Kemarin ada yang nyeletuk di SMP. Ya Pak, kayak saya guru olahraga disuruh ngajar bahasa daerah. Ada Pak yang dulu komputer disuruh ngajar apa ini? Komputer disuruh ngajar apa gitu lah? PKN apa gitu? Ya mestinya ya harus ditugaskan sesuai dengan bakatnya. Ya, itu nggak usah. Apalagi kalau sudah sekolah, sudah training macam-macam, Bapak Ibu nanti pasti banyak training ya, training macam-macam, sudah training mahal-mahal, habiskan waktu, setelah itu tidak digunakan. Setelah itu dilupakan biasanya, atau kadang-kadang begitu. Waktu training, wah semangat gitu ya, begitu selesai training ya sudah lupa. Ya, jadi ada 8 itu base-nya. Baik, kita lihat satu-satu Bapak Ibu, mungkin lebih detail ya. Jadi pemborosan defect tadi bahwa produk yang cacat itu pasti gampang dengan mudah kita bayangkan. Bahwa kalau kita memproduksi produk yang defect, maka disitulah muncul pemborosan. Ya karena mungkin jadi produk defect itu kan kalau produk atau jasa yang kita produksi di bawah level yang diharapkan oleh pelanggan. Kira-kira orang tua kita tuh minta mana sih? Ya harusnya itu yang dipenuhi. Ya harapan mereka menyekolahkan kita menyekolahkan anaknya di sekolah Bapak Ibu itu harapannya apa? Nah harusnya itu yang dipenuhi. Kalau yang kita hasilkan, yang kita sampaikan tidak sesuai dengan harapan mereka, ya berarti mereka menganggap itu tidak sesuai. Berarti itu defect. Maka yang penting juga Bapak Ibu ini next mungkin bahasa berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui keinginan customer kita itu apa. Ya, maka dalam teknik industri juga ada ilmu yang mencari mengetahui sebenarnya keinginan customer itu apa ya. Orang kalau mau beli baju itu pengennya yang hebat bagaimana. Ya, saya juga pernah melakukan penelitian di sebuah SD. Kepada orang tua saya tanyakan, survei, sebetulnya Bapak Ibu itu pengen sekolah yang bagaimana? Jadi ada 7 aspek kualitas pendidikan Bapak Ibu. Ya, mulai dari tanggung jawab, reliability dan sebagainya. Nah kita tanya, keinginannya seperti apa? Itu penting Bapak Ibu. Keinginan kalau SD, TK mesti orang tua ya. Keinginan orang tua itu sebetulnya mau nyekolahkan anak itu kayak mana sih? Nah itulah yang harus kita penuhi. Ketika kita gagal memenuhi, ya berarti defect. Ya, baik. Cacat tadi ya. Menghilangkannya gimana? Ya menghilangkannya banyak. Ya pertama harus cari akar penyebab masalahnya apa. Ya, penyebab masalahnya apa. Ya, kemudian dalam kehidupan operasional sehari-hari harus ada SOP yang jelas. Ya, kalau kita kerja nggak ada SOP-nya itu ya mungkin nanti akan tergantung dari siapa yang mengerjakan. Tapi kalau dibuat SOP yang jelas, siapapun yang mengerjakan
mestinya prosesnya sama. Kalau prosesnya sama, diharapkan hasilnya sama. Ya. Baik, yang kedua adalah produksi yang berlebih tadi Bapak Ibu ya. Karena kalau produksinya terlalu berlebih, nanti akan menyebabkan inventorinya akan banyak. Ya, produksi yang berlebih. Bagaimana mengeliminasi, mengetahui proses dan data dengan baik sehingga tidak memproduksi lebih dari yang dibutuhkan. Misalnya nanti tahun depan Bapak Ibu kan harus menyediakan apa dokumen-dokumen yang dipakai untuk murid baru. Ya, harus tahu berapa jumlah murid barunya nanti. Ya, sehingga misalnya beli apa itu buku apa buku latihan itu namanya LKS buku LKS berapa disediakan, ya. Kemudian membeli ATK berapa yang disediakan, ya. Sehingga supaya tidak produksi berlebih, maka harus tahu berapa jumlah kebutuhannya, ya. Lalu waktu tunggu, ya. Ya tadi sudah saya sampaikan, waktu tunggu itu seperti apa, ya. Menunggu ini bisa karyawan yang menunggu, bisa konsumen yang menunggu, bisa material yang menunggu. Ya, sebetulnya waktu tunggu itu bisa terjadi karena ketidakpastian. Ya, ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan pastinya datangnya orang tua murid ke sekolah misalnya. Maka kita tunggu. Tapi kalau tahu kapan datangnya, maka kita bisa menyediakan waktu tepat pada waktunya. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tadi bakat yang tidak digunakan. Ya, salah satu penyebabnya adalah apa? Karena kita tidak melakukan analisa kebutuhan kerja. Sebetulnya yang saya butuhkan, yang dibutuhkan sekolah itu karyawan yang seperti apa ya? Baik itu karyawan staf administrasi maupun guru. Ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi job analisisnya seperti apa, sehingga kita tahu apa yang karyawan dengan keahlian apa yang kita perlukan, ya. Berikutnya adalah pemborosan transportasi. Tadi yang sudah saya singgung bahwa perpindahan orang, perpindahan material itu pemborosan. Birokrasi yang terlalu panjang itu juga pemborosan. Misalnya contoh minta maaf kalau membuat surat harus persetujuan di sekolah, di yayasan, jadi suratnya kan piramid. Ya, nanti menunggu persetujuan ini balik lagi suratnya ke sekolah. Jadi kalau di kampus kami itu kan ada di Kalijudan, Pakuwon, di Noyo ada dua. Pusatnya kan di Noyo. Kami kalau dari Kalijudan membuat surat itu suratnya harus dikirim ke Noyo. Dari Noyo itu balik sini lagi. Jadi salah satu kelemahan karena jaraknya panjang, sehingga transportasinya juga mengeluarkan waktu. Ya, jadi kami kadang-kadang bukan kesulitan, tapi memerlukan waktu untuk menulis surat yang harus disetujui. Ya, juga kalau tempatnya dekat mungkin bisa lebih cepat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pemborosan persediaan. Ya, jadi persediaan tadi adalah kelebihan persediaan dari yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Bagaimana menghilangkannya? Ya, kalau dalam proses produksi di manufaktur itu adalah prosesnya diganti dengan proses one piece flow itu. Jadi kalau di industri itu diusahakan supaya produk yang diproduksi itu selalu mengalir, ya, dari proses satu lalu langsung pindah 2, 3 dan seterusnya sehingga keluar. Salah satu contoh proses yang mengalir dan menghasilkan banyak itu adalah, bisa bayangkan, industri sepeda motor itu dalam kira-kira satu sepeda motor sehari menghasilkan berapa produk ya? Dalam satu lini rakitan sepeda motor itu setiap 4 menit menghasilkan 1 sepeda motor. Setiap 4 menit itu menghasilkan 1 sepeda motor. Ya, satu lini rakitan sepeda motor.
Padahal dalam satu pabrik itu bisa sampai 10 jalur, sehingga 4 menit bisa menghasilkan 40 sepeda motor. Maka jangan heran kalau di Surabaya itu sepeda motornya penuh begitu. Ya, karena memang produksinya cepat. Ya karena ban pisflow tadi. Ya, tidak ada persediaan, tidak pernah menyimpan komponen sekitar bannya atau mesinnya tidak pernah disimpan, selalu mengalir. Begitu diproduksi langsung mengalir, selesai dikirim gudang, dikirim ke Surabaya. Rumah saya itu dekat jalan Waru, jadi setiap hari itu ketemu truk yang besar-besar itu bawa sepeda motor banyak. Sebenarnya dekat gudangnya sepeda motor Honda, jadi saya bisa menyaksikan hidup kalau setiap hari itu berapa truk yang datang sih. Baik, yang berikutnya adalah pemborosan gerakan. Ya, jadi kalau kita bekerja itu mestinya diatur bagaimana cara kerjanya. Ya, Bapak Ibu kalau pas senggang lihat di YouTube, coba cari produksi sepeda motor. Operator itu diatur bagaimana cara kerjanya, bagaimana masang bautnya, duduk kursinya tingginya berapa, ya. Kemudian diatur ratnya seperti apa supaya gerakannya itu efisien. Ya, kalau di kita Bapak Ibu mungkin di rumah, di kantor, ya tadi saya singgung bahwa kalau kita mau mengerjakan administrasi di meja, ya itu kalau tempat kerja kita rapi, diatur, posisi monitor itu enak, posisi keyboard juga enak, istilahnya ergonomis itu diatur sesuai dengan postur tubuh manusia. Ya, postur tubuh manusia supaya nyaman. Waktu sering mendengar menjual kursi ergonomis, ya, meja ergonomis, itu artinya sesuai dengan postur tubuh manusia. Ada ilmunya itu Bapak Ibu. Kenapa kursi itu tingginya sekian? Itu dihitung. Yang dijual di Indonesia dengan yang dijual di Eropa pasti beda, karena posturnya berbeda. Itu dihitung Bapak, ada ilmunya. Namanya ilmu ergonomi. Itu dipelajari di teknik industri. Ya, mendesain kenapa kok speaker ini bentuknya seperti ini, besarnya seperti ini, itu ada ilmunya. Karena genggaman manusia itu ada ukurannya kan, supaya penggenggamannya nyaman. Nah, gerakan juga diatur begitu. Ya, maka kalau di tempat kerja kita biasanya diatur supaya tempat kerja kita itu memenuhi yang disebut dengan 5R. Ya, konsep untuk mengatur tempat kerja itu adalah 5R atau 5S. 5R itu R-nya itu bahasa Indonesia, S-nya bahasa Jepang. Itu dari ilmu dari Jepang. Ya. R yang pertama adalah ringkas, bahasa Indonesianya. Bahasa Jepangnya seri, bukan siri loh ya. Seri. Ya, seri. Artinya ringkas. Pastikan bahwa yang ada di tempat kerja itu hanya barang yang diperlukan. Di meja kita itu hanya disimpan barang yang diperlukan untuk bekerja. Ya, yang tidak diperlukan dibuang, dipindahkan. Ya, kalau untuk tempat kerja misalnya perlukan stapler, perlukan ballpoint, printer dan sebagainya. Yang tidak diperlukan disingkirkan, dipindahkan, jangan disimpan di tempat kerja, sehingga tempat kerjanya cukup menyimpan barang yang disimpan, yang digunakan. Yang kedua adalah rapi. Dalam bahasa Jepangnya seito, bukan seito Jepang, bukan seito Jepang, seito. Setiap barang harus disimpan pada tempatnya, dan setiap tempat harus ada barangnya. Ya, jangan menyimpan toples tapi nggak diisi. Kalau Bapak Ibu suka main atau servis sepeda motor atau mobil yang ahas atau yang resmi, mereka menyimpan alat-alatnya itu dengan rapi. Ya, di tembok-tembok. Misalnya ada
supaya tahu oh itu tempat obeng, oh itu tempat tang. Ada tempat Bapak Ibu juga begitu di kantor misalnya di laci itu sudah ada tempat oh ini ada tempat ballpoint, ada tempat staples, ada tempat menggaris. Ya, jangan kayak saya kalau saya cari obeng di rumah besok mau pakai lagi bingung ini mau obeng mau anaknya dimarahin obeng kok pakai padahal saya yang nyimpannya tidak sesuai dengan tempatnya. Mungkin ibu juga begitu di dapur gitu ya, biasanya suka oh ini manik-manik ini anu dus bagus ini disimpan ya, oh ini beli apa ini manik-manik sudah cocok dibuang manik-manik disimpan lagi gitu. Bukan kosong bukan yang penuh kabar barangnya nggak pernah dipakai iya akhirnya diobeng. Nah itu yang membuat sumber padu sama istri saya sukanya begitu saya buangin terus golein dus itu kan itu ya saya diam aja buat tidak tahu padahal saya yang buang ya kalau saya ngaku nanti balik. Oke yang ketiga ada ngesik ya, ngesik jangan lupa ngesik dikembalikan kalau sudah menggunakan dikembalikan dibuat ngesik dan nyaman ya, dalam bahasa Jepangnya seiso ya, bisa ya. Lalu perawat buat sistem untuk menjaga, jadi buat sistem untuk menjaga supaya tetap ringkas, tetap rapi, tetap resik ya. Lalu yang terakhir adalah kaji Shinsuke ya, jangan hanya ketika semangatnya dilakukan ya, seminggu kemudian pakai bisa meneh gitu ya misalnya ya, berantakan lagi. Bapak Ibu di pabrik ini dilombakan antar pabrik. Setiap tahun Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa yang lain itu selalu memberikan penghargaan terhadap perusahaan yang terbaik menyelenggarakan program 5S ini. 5R ini. Bapak Ibu bisa browsing nanti program 5R di industri, akan muncul berita-berita siapa perusahaan yang tahun ini memenangkan program 5R di Jawa Timur. Ini adalah dasar dari perusahaan tingkat dunia. Ini yang paling dasar. Maka Bapak Ibu kalau ke pabrik itu kadang-kadang lebih bersih daripada rumah sakit. Ya, kalau Bapak Ibu suatu saat jalan-jalan pabrik yang relatif bagus, multinasional, maka kadang-kadang lebih bersih daripada rumah sakit. Ya, lebih daripada rumah sakit. Ya, apalagi isi makanan. Ya, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan proses yang berlebih. Ya, maka kita harus tahu kira-kira untuk memproduksi ini kegiatannya apa saja ya, perlu waktu berapa. Ya, nggak usah dilebih-lebihkan ya. Ya, kalau ya baik gambarnya paling gampang gini. Kalau kita membuat roti cukup di oven dalam waktu 5 menit dengan suhu 100 derajat, ya nggak usah tambah-tambahin 10 menit, malah gosong. Selain gosong kan biaya listriknya lebih mahal. Jadi tetap cukup itu saja. Kalau sudah senang misalnya, sudah customer sudah senang, sudah suka buat kue dengan gula 1/4 kilo, nggak usah tambah lebih-lebih, nggak usah, sudah suka ya, malah jadi tidak suka atau malah justru lebih mahal ini biayanya. Kayaknya begitu gambarannya Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah contoh lebih spesifik. Beberapa waktu lalu kami melakukan penelitian iseng-iseng, bukan iseng ya, melakukan penelitian kira-kira mengidentifikasi pemborosan yang ada di dunia pendidikan itu kira-kira apa ya. Mungkin beberapa nanti cocok dengan cocok ya. Mungkin juga terjadi di lingkungan Bapak Ibu bekerja ya. Apa berhasil? Contoh yang paling mungkin nggak saya baca satu-satu Bapak Ibu ya.
informasi yang berlebihan. Apalagi sekarang ini ya, kita tidak lepas dari HP kan ya Pak. WA itu, HP itu pasti kalau kerja di samping ini, sebelahnya. Ya, sebentar ada kling, WA, pengumuman besok ada apa? Kerja lagi ini mau lagi klik, pengumuman yang sama dari teman saya, Pak Joko besok ada apa? Bodoh ini. Lagi kerja lagi klik dari grup jurusan besok ada apa? Bodoh ini. Kalau itu sampai 10 kali ya kerja ini ya kerja. Ya informasi yang berlebihan. Ya. Informasi dari banyak pihak tapi informasinya sama. Ya. Makanya saya kalau WA itu sekarang tak WA dulu tak matikan semua notifikasinya. Kecuali istri saya matikan. Kalau saya matikan pulang bisa yang saya matikan, saya kasih notifikasi yang berbeda, saya keraskan karena itu yang paling krusial. Lalu jangan ya mencetak materi yang terlalu banyak, mungkin soal, mungkin buku yang terlalu banyak ya. Lalu overprocessing, pekerjaan yang dikerjakan berulang ya, sudah dikerjakan si A, dikerjakan si B ya. Tadi contoh-contoh sudah ya. Pemeriksaan atau dokumen persetujuan yang berulang tadi contoh ya, proposal itu diketahui diperiksa atasannya langsung diperiksa lagi, biasa lagi saya periksa pakai bang ya, habis diperiksa banyak orang tetap salah lagi, gimana tambah salah lagi. Oke, kalau prosesnya lalu waiting begitu ya, menunggu pengadaan barang, menunggu persetujuan dokumen, jadwal kuliah yang menyebabkan mahasiswa ya, kalau mahasiswa menunggu, perbaikan fasilitas yang rusak, diperbaiki kampung-kampung gitu ya, kemudian malah tambah rusak, pengajuan proposal yang lama, lalu motion, guru berpindah ke ruang kelas, kemarin itu ada kalau yang SMA ya, mengajar jam pertama di lantai bawah, jam kedua di lantai 3. Ya itu perlu apa itu salah ya, atau peralatan disimpan jauh dari tempat menggunakannya ya, transportasi pokoknya semua perpindahan tidak menambah nilai, tetapi bukan berarti tidak perlu transportasi Bapak Ibu ya, bukan berarti bahwa transportasi itu selalu tidak menambah nilai, ada juga transportasi yang memang harus dilakukan ya harus dilakukan ya. Kemudian inventory, menyimpan material alat yang terlalu banyak ya. Permasalahan yang juga menjadi permasalahan itu kadang-kadang arsip Bapak Ibu ya, arsip surat-surat itu semakin lama kan semakin banyak ya. Kalau sekarang itu sudah berkurang ya, beberapa sudah software ya, tapi tetap memerlukan arsip berupa kopi. Nah itu terlalu banyak, sampai kalau di kami itu sampai satu ruang itu isinya arsip saja, beberapa satu ruang isinya lemari ya isinya arsip ya. Nah ini ya, saya tidak tahu dalam teori kearsipan mestinya ada ya Bapak Ibu yang belajar di teori kearsipan, setelah sekian lama surat itu bisa dimusnahkan ya. Kalau di kedokteran itu kalau tidak salah 10 tahun itu baru boleh dimusnahkan, tapi kalau di office mungkin tidak tahu saya teorinya ya. Tapi kalau saya pribadi biasanya sebutin tak pilih-pilih mana yang sudah tidak terpakai saya buang ya. Tapi ya tetap ada dana, ini kok bagus jadi dibuang akhirnya ya. Baik, menyimpan dokumen terlalu lama nanti ya, terlalu banyak dokumen yang sama ya, dokumen yang sama. Oke, lalu defect cacat tadi sudah saya sampaikan. Lalu yang terakhir adalah talent tadi ya, bahwa bakat atau keahlian yang tidak digunakan itu merupakan satu pemborosan. Nah, pemborosan itu yang secara real setelah kami teliti ternyata pemborosan dan potensi pemborosan di
perguruan tinggi itu. Ya, menurut saya, firasat saya bukan firasat, ya, menurut saya di semua tingkat lembaga pendidikan mungkin ada yang sama. Ya, toh prosesnya sama, hanya SD, SMP, SMA, dan universitas. Ya. Nah, yang terakhir, bagaimana lalu untuk menjadi lean, untuk menjadi ramping? Nah, kira-kira sebenarnya di dalam teknik industri itu banyak metode yang kita ajarkan untuk menjadi lean. Mungkin satu metode, satu mata kuliah. Ya, misalnya mata kuliah pengendalian kualitas, mata kuliah mengenai desain produk, itu supaya menjadi lean sebetulnya. Tapi secara umum, supaya menjadi lean itu adalah pertama, proses harus disederhanakan. Kalau bisa gampang, kenapa dipersulit? Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Ya, misalnya mekanismenya atau SOP-nya dipermudah, diperpendek. Kalau biasanya perlu persetujuan 5 pihak, ya 1 pihak lah gitu ya. Contoh misalnya, mekanismenya diperpendek. Kemudian proses harus dikontrol, harus dikendalikan. Tentu ada mekanisme bagaimana mengontrol kegiatan supaya tidak melenceng dari tujuannya. Ya, pasti di semua tempat ada fungsi pengendalian. Nah, itu harus diperbaiki. Lalu manajemen yang transparan, ya, supaya tidak menghasilkan limbah. Saya waktu SD itu disuruh kumpul jam 4 pagi untuk menyambut presiden yang mau lewat. Saya masih ingat itu. Dan saya baru menyadari itu beberapa tahun bahwa itu waste gitu ya. Karena saya jam 4 pagi disuruh kumpul, ternyata lewatnya jam 9. Lewatnya jam 9. Nah, waktu itu kan masih Soeharto ya. Nah, lewatnya jam 9. Oh, kenapa jam 4 kumpul jam 9 baru lewat? Setelah saya pikir-pikir, kelihatannya penyebabnya begini, karena nggak transparan. Mungkin waktu itu presidennya bilang sama sekretariat presiden, saya mau lewat di depan sekolahnya Joko, sekolah anak saya itu jam 9 pagi ya, tolong disunahkan. Sama sekretariat presidennya bilang begitu. Lalu sekretariat presiden bilang, wah saya harus bilang sama bupati, gubernur dulu ya, gubernur. Tapi sekretariat presiden berpikir, kalau saya bilang jam 9, pas telat nanti Pak Darto lewat belum ada yang datang. Bilang aja ke gubernur mau lewat jam 8. Kenapa? Kalau gubernur tahu jam 8 gitu ya, jam 8. Lalu gubernur kan bilang ke katakan, nah mungkin kalau langsung bilang ke kepala sekolahnya kan, langsung ke bupatinya, Pak Bupati. Dia pikirnya juga begitu. Kalau saya bilang jam 8 nanti telat, wah malu saya. Pak Bupati, Pak Soeharto mau lewat jam 7. Wah, Bupati, wah jam 7 esok pun. Nah, aku udah telat piye. Nah, saya bilang sama Pak Camat, Pak Camat, Pak Presiden mau lewat jam 6. Waduh, tak tahu pun jam 6 esok joget. Lalu Pak Camat, wah, kok udah ngantuk, kok telat. Telepon sama Pak Kepala Sekolah, nanti Pak Harto lewat jam 5 ya, belum jam 5. Akhirnya kepala sekolahnya sama bilang, anak-anak suruh kumpul jam 4. Biasanya dari kawan jam 4, nanti ke jam 3. Katanya, informasi yang bias. Kenapa? Karena yang nyetak tidak transparan. Coba kalau dari awal Sekretariat Presiden sudah ngomong sama bupati, sama gubernur,
jadi aku lewat jam 9 ini caranya supaya nggak telat. Ini lebih enak ya. Ya, tapi karena tidak transparan, cari amannya, akhirnya jadi korbannya. Ibu saya bangun jam 2, yang kanan aja warnanya yang presiden jam 2 tadi. Ya itu yang menyebabkan salah satu contoh informasi yang tidak bersumber dari satu sumber. Ya, kemudian informasi yang dikirim aman. Jadi informasi transparansi juga, maka akan menimbulkan banyak pemborosan. Tadi pemborosan waktu, pemborosan macam-macam nanti ya, macam-macam kalau kita usul. Itu ibu-ibu, bapak-bapak yang disampaikan. Terima kasih. Maaf telat 5 menit. Nanti. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Ina. Nanti kelompok 1 sampai 10 mungkin di sebelah kiri saya, kelompok 11 sampai 20 di sebelah kanan saya. Bisa geser-geser Ibu yang bawah ya. Jangan di bawah nanti masuk angin. Mungkin caranya berhitung aja Bapak Ibu ya. Berhitung dari 1 sampai 20. Setelah itu nanti masing-masing nomor berkumpul supaya mudah ya. Itu dari yang paling ujung ini 1 turun sampai 20 muter gitu Bapak ya. Nanti kelompok 1 di sini sampai 10 di sebelah kiri, kelompok 11 sampai 20 di sebelah kanan. Yang belum hadir nanti silakan gabung aja. Baik, kita mulai dari 1, 2, 5, 20 kelompok tadi. 11.
pertama pemborosan pekerjaan, yang kedua pemborosan waktu. Pemborosan pekerjaan menurut kelompok kami, jika pekerjaan yang diberikan pimpinan kurang jelas dan yang menerima tugas juga kurang paham, sehingga setelah diselesaikan pekerjaan harus diulang kembali untuk direvisi. Itu salah satu juga pemborosan pekerjaan. Kemudian yang kedua, pemborosan waktu. Kalau dicermati dari kelompok kami, kebetulan kami ini sebagian besar tempat tinggal dari rumah ke sekolah cukup jauh, sehingga membutuhkan waktu transportasi yang cukup panjang, sehingga itu juga menjadi salah satu pemborosan. Ya. Jadi kalau misalnya ada zonasi di mana tempat kerja dan tempat tinggal itu dekat, itu lebih efisien, ya. Efisien waktu, efisien tenaga. Tetapi perlu disyukuri bahwa walaupun jauh, Tuhan punya rencana lain untuk selalu diberikan kesehatan dan sekarang semakin sehat. Ya. Jadi sangat khawatir Bapak Ibu yang rumahnya jauh-jauh justru semakin sehat karena bangunnya pagi, kemudian berangkat sampai sekolah masih ada waktu. Ya. Kemudian berikutnya pemborosan waktu terkait pekerjaan. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di sekolah yang sudah diberikan waktu sampai pukul 14.30, namun di sekolah tidak dikerjakan, mungkin berdiskusi yang lain di luar pekerjaan, sehingga pekerjaan terbengkelai dan tidak terselesaikan. Itu yang sering terjadi dan akhirnya harus dilembur. Padahal waktu cukup banyak untuk diberikan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di sekolah. Kemudian pengajuan sarpras yang terlalu panjang birokrasi. Misalnya ada kerusakan di suatu unit, sarpras mendata, kemudian lapor ke kepala sekolah ke yayasan lagi ke sarpras yayasan lagi ke sekolah, memakan waktu yang panjang sehingga yang seharusnya bisa cepat, namun perlu waktu panjang sehingga kami mengalami hambatan. Biasanya terkait dengan sarana pembelajaran. Seperti itu mungkin bisa menambahkan atau Pak Doko? Ada satu yang terlupakan untuk dicatat. Kami ini yang bapak-bapak ini kan minoritas di unit masing-masing. Seringkali saya pikir bukan hanya di unit kami saja, tapi unit di tempat lain. Kalau sudah ada semacam pemasaran barang-barang, contohnya masuk itu jual beli panci, jual beli tremor, jual beli, itu seringkali ketika masuk sekolah itu kepala sekolah memberikan izin untuk demo ke sekolah itu kurang lebih setengah hari bisa jadi. Jadi anak-anak pulang tetapi jam kerjanya masih ada, digunakan untuk demo-demo panci, termos, kemudian pokoknya alat-alat masak, sehingga bapak-bapak ini yang enggak berminat untuk beli akhirnya juga ikut nimbrung di situ, nggak beli karena nggak beli, terus dikit. Mudah-mudahan di tempat lain nggak ada, tapi di unit yoga itu seringkali kredit sehingga tim pemasaran itu baru datang lagi di bulan depan, boros waktu lagi karena menemui mereka beliau-beliau yang kredit. Dari
Misal ini, kan kita kalau TK itu biasanya butuh untuk LCD supaya menarik anak-anak kan kadang gitu. LCD rusak, harus lapor kepala sekolah, harus menulis surat dulu, disampaikan ke yayasan, petugasnya belum tentu datang hari itu, ya kan? Kalau sudah datang, harinya dibawa dan belum tentu selesai. Itu hanya contoh soal. Jadi kami membuka, jadi apa? Jadi boros waktunya untuk padahal kita butuhnya cepat, karena butuhnya cepat orang cepat. Itu yang seringkali terjadi di unit-unit. Tadi setuju semua, bukan hanya di TK ada, TK-nya juga sama. Terus untuk apa ini penanganan yang kurang cepat, oke. Menunggu antrian, ini tadi menunggu antrian sarana prasarana dari petugas satgas. Oh, sih karena masih ada di unit A. Oh, belum dikerjakan karena masih ada di unit B. Itu menunggu antriannya juga terlalu lama, jadi pemborosan. Untuk tenaganya juga ada yang memperbaiki itu bukan yang ada di bidangnya, begitu. Terus ada juga yang pemborosan untuk fotokopi LKS SD misalkan, yang seharusnya butuh untuk 3 lembar disuruh 2 lembar supaya nggak boros maksudnya, tetapi ke anak-anak nggak bisa, khususnya untuk kelas 1, kelas 2 kan biasanya ada gambar-gambar, jadi gambarnya nggak bisa terbaca karena harus dikecilin fontnya supaya tidak pemborosan uang tuh. Terus apalagi ini banyak ini. Banyak ini ya. Nah, ini dia. Untuk admin harus tepat waktu. Padahal misalkan kalau SD kan bunga kan di atas 10, 18, 16 orang. Pintunya kayak antri. Nah, pada saat antri itu tadi kan kebanyakan mungkin ya ini ada atau pintunya 3 atau 4 lah. Tapi kalau untuk orang istilahnya 18 kan nunggu giliran untuk nge-print admin atau nge-print LKA itu kan nunggu giliran karena bersama-sama. Kok pas wayangnya sudah akan mungkin gitu ya, udah merah pintunya rusak, nunggu lagi itu pemborosan. Terus apa lagi ini? Oh sudah. Terus pengumuman ya itu tadi yang banyak kebijakan harus menunggu, misalnya saya tunggu sementara wali murid sudah ini kok ada libur misalnya yang ada contoh soal ini libur besok bukan libur lah besok, tapi kita masih menunggu itu dari atasan dan atasan dan atasan begitu. Terima kasih. Banyak sekali pemborosan ya. Kalau pemborosan birokrasi ya katanya ini SPK di tempat kami juga ada pemborosan birokrasi. Ya silakan Bu, bisa memilih untuk guru siapa tadi? Oh ya, ini juga pilihan. Ya boleh. Baik, silakan untuk nama satu kelompok berapa ini? Silakan. Karena ada banyak yang sudah pemborosan. Ya silakan berdiri, bersiap. Ya, kita hanya dari 3 unit dengan Retno Dekan Prestidana. Oh, pemborosan waktu. Gubernur dan Gubernur dari Teresia dari Bagian Dalam. Ya, pemborosan dia Bu Erna. Menurut kelompok kami, yaitu pemborosan untuk kami itu biasanya air. Nah, air.
kemudian listrik itu banyak, ATK, tinta, kertas, ya, penghapus disimpan sampai berwarna kuning dan putih menjadi kuning. Kemudian pembalasan waktu yang pertama, ya, waktunya penilaian biasanya penilaian evaluasi, seharusnya waktunya penilaian juga ngobrol. Nah itu kan pembalasan. Kemudian izin bagi biasanya, Bu, saya izin ya mengurus SMK. Nah itu sudah pembalasan. Kemudian kelebihan jam ngajar, biasanya kelebihan jam ngajar ini karena gurunya terlalu semangat, waktunya pindah, nah tes pelajar sampai dijemput sama siswanya. Kemudian ini untuk apa tadi? Inventaris, ya. Meletakkan barang tidak pada tempatnya. Nah itu menumpukan barang-barang di gudang yang lama tidak dipakai, memakai tisu yang berlebihan setelah cuci tangan, kemudian memasukkan file-file tidak tertib di dalam desktopnya. Biasanya harusnya kita sudah tahu filenya di situ, filenya nggak tahu aturan di mana, makanya tinggal mencari-cari. Begitu menurut kelompok 6. Terima kasih. Kelompok dulu. Baik, kemudian ada simbol. Ya, guru-guru ini kalau ngajar terus saking semangatnya lupa kalau jamnya sudah selesai. Dari kelompok kami yang sudah kami perbicarakan tadi, yaitu ada pemborosan waktu, terutama kalau akreditasi yang sebelumnya. Kemudian stok ATK yang berlebih. Jadi ini kadang peninggalan dari dulu-dulu masih banyak. Ketika akan digunakan, spidolnya sudah tidak besar. Kemudian ini ada tentang tenaga keamanan. Jadi ada 2 tenaga keamanan, tapi dengan jam kerja yang sama seperti kita, seperti guru-guru. Jadi hari Senin Pak A, hari Selasa Pak B, hari Senin Rabu Pak A, Kamis Pak B, seperti itu. Jadi mereka ada libur satu. Kita harusnya bisa minta seperti ini, ya. Yang berikutnya, ini suara hati dari bapak-bapak yang merasa minoritas di tiap unit. Jadi mereka merasa tenaganya juga diboroskan, karena sedikit-sedikit kalau ada kegiatan yang butuh angkat-angkat, apalagi yang masih di bawah 30, ya, yang masih belum baik. Itu pesan kedepannya jangan terlalu di Pulau Solo, ya teman-teman, kasihan. Kemudian yang kelima, sama seperti yang tadi yang lainnya, yaitu kertas untuk print, karena kesalahan redaksi, mungkin salah lihat tanggal atau copy paste dari tahun sebelumnya, atau juga bisa karena sudah jadi, oh iya, kurang pas, nggak usah pakai pengumuman ini, ya itu. Jadi akhirnya terjadilah pemborosan kertas. Kemudian ada intervensi dari guru lain ketika guru akan mengajar, terutama guru bidang studi. Ini contoh, misalnya jam 7.35 harusnya guru bidang studi masuk, sudah siap gurunya, tapi ternyata yang di kelas masih nambah 5 menit, sehingga kadang-kadang dianggap bidang studinya tidak on time. Ya, sudah on time, tapi yang di kelas memberikan tambahan jam. Kemudian yang ke-7, birokrasi yang lama, karena di sini ada jasa pelayanan. Ini contohnya misalnya mau minta tanda tangan Romo hanya ready tanggal 10. Nah, sudah yang lain sudah mengumpulkan jauh-jauh hari, tanggal 10 sudah dikirim, ternyata masih ada yang ketinggalan lagi. Nah ini saya nggak tahu apakah termasuk pemborosan atau enggak sebenarnya, ya. Tapi kalau menurut saya pemborosan, karena kalau bisa ditandatangan hari itu, ya monggo tanda tangan, tapi kalau nggak bisa, ya monggo aja. Terima kasih.
tahu dialami di semua unit juga ya. Di SD kan 645, tapi kadang-kala ada anak yang jam 7 baru datang, dan rata-rata karena alasan orang tua mengantar saudaranya yang di tempat lain. Di sekolah lain masuknya 7.30. Anak ini kalau diantar sesuai jam 6.45 nanti dia kelamaan untuk apa ya? Siapa bisa bantu saya menjelaskan? Pak Firman bisa.